Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Ini ada teman kita yang bertanya ya dari komentar di video YouTube saya. Bagaimana sih caranya berinvestasi di pasar modal benar-benar dari nol atau benar-benar untuk pemula ya teman-teman. Jadi kita akan bahas berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Saya sudah di pasar modal itu selama 4 tahun dari 2021 teman-teman. Jadi akan coba saya terangkan, coba saya jelaskan berdasarkan pemahaman saya yang sudah berinvestasi 4 tahun di pasar modal. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita berinvestasi, kita pahami dulu teman-teman, apa itu pasar modal. Jadi pasar modal adalah suatu tempat, ya bisa kita sebut sebagai pasar saja ya, bahasa sederhana, bahasa mudahnya, yaitu tempat kita membeli dagangan. Kita sebagai investor, sebagai pemilik modal, kita akan di pasar modal untuk membeli sebuah instrumen investasi. Bisa dari perusahaan yang menjual sahamnya di bursa saham, bisa kita beli reksadana, kita bisa beli obligasi juga teman-teman. Jadi itu dagangan di pasar modal ya, saham, obligasi, dan juga ada reksadana. Kemudian di pasar modal tentu ada resiko ya teman-teman. Ada resiko kerugian dan juga ada potensi keuntungan, yaitu sudah umum ya, memang seperti itu pasar modal teman-teman. Bisa untung bisa rugi, sudah itu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu menyiapkan modal investasi teman-teman. Jadi untuk berinvestasi ya tentunya kita butuh modal, dan pastikan dulu modal teman-teman ini modal yang dingin ya teman-teman, atau uang dingin. Jadi untuk berinvestasi jangan gunakan tabungan, jangan gunakan uang untuk kondisi darurat teman-teman. Jadi bedakan dulu itu, karena di saat kondisi darurat jangan sampai kita gunakan uang yang akan kita pakai untuk investasi, nanti akan menimbulkan kerugian ya teman-teman. Tidak harus besar, di Indonesia itu kita cukup 100.000 teman-teman, karena banyak reksadana itu diperdagangkan atau bisa diinvestasikan senilai 100.000, bahkan ada yang 10.000 juga di reksadana teman-teman. Jadi tidak melulu harus modal puluhan juta, itu tidak. Jadi saham juga pun sama, bahkan ada yang di bawah 100.000. Misalnya contoh, harga sahamnya masih puluhan rupiah, ratusan rupiah, itu bisa di bawah 100.000 teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu rekening teman-teman untuk berinvestasi, atau kita sebutnya RDN ya, rekening dana nasabah. Artinya dalam berinvestasi kita perlu kendaraan teman-teman. Apa itu kendaraannya? Yaitulah sekuritas. Lalu apa itu sekuritas? Jadi sekuritas adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang biasa disebut sebagai broker atau perantara antara kita sebagai investor dengan BI, Bursa Efek Indonesia, sebagai pasarnya teman-teman. Jadi di Indonesia tidak bisa berinvestasi tanpa sekuritas. Jadi daftar dulu teman-teman, siapkan identitas, daftar di sekuritas tersebut. Ada banyak sekuritas teman-teman. Saya contohkan Stockbit, kemudian ada Mandiri Sekuritas, kemudian ada BRI Sekuritas, kemudian ada Indo Premier Sekuritas, ada banyak. Itu cuma contoh kecil aja dari saya. Silahkan teman-teman tentukan pilihan kalian, mau menggunakan sekuritas yang mana. Semua sama saja kegunaannya untuk berinvestasi ya teman-teman. Setelah kita punya kendaraan yaitu sekuritas, selanjutnya akan kita tentukan mau berinvestasi di instrumen apa. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Nah teman-teman tentukan dulu mau yang mana itu teman-teman. Untuk saham itu untuk jangka panjang ya teman-teman. Jadi di saham itu sifatnya high risk,
high return teman-teman. Resikonya tinggi sekali, maksudnya resiko untuk kerugiannya ya, tapi potensi keuntungannya juga sama tingginya teman-teman. Kemudian untuk reksadana dan obligasi ini cenderung resikonya lebih rendah dengan potensi keuntungan yang juga lumayan lah. Seperti itu. Setelah kita punya kendaraannya, kita sudah terdaftar di sekuritas, kita sudah punya pilihan untuk berinvestasi di instrumen apa. Selanjutnya adalah kita akan belajar untuk menganalisa dari instrumen investasi tersebut. Jadi ada dua umumnya, yaitu ada analisa secara fundamental dan teknikal. Ini kita akan menganalisa instrumen yang kita investasikan itu menggunakan dua ini. Yang pertama fundamental dulu ya teman-teman. Jadi kita misalkan membeli instrumen saham, yaitu perusahaan A, sebut saja perusahaan A. Kita analisa fundamental itu meliputi laporan keuangan teman-teman. Seperti apa sih perusahaan A ini keuangannya? Apakah sedang untung ataukah sedang rugi? Atau bagaimana manajemen keuangannya? Apakah berantakan? Bagaimana perpajakannya juga? Karena itu nanti akan mempengaruhi harga sahamnya ya teman-teman. Kemudian ada juga dari sisi prospek industri atau kondisi marketnya atau pasarnya itu teman-teman. Jadi semisal perusahaan A ini bergerak di pertambangan, misal dia punya batu bara, dia punya emas, dia punya minyak. Jadi harga dari apa yang dia produksi itu juga akan mempengaruhi pergerakan harga saham di perusahaan A itu teman-teman. Ini lebih sulit, kompleks sekali, harus kulik sedalam-dalamnya teman-teman. Itu harus benar-benar jeli, benar-benar paham bagaimana kondisi real dari perusahaan A itu teman-teman. Jadi fundamental ini akan mempengaruhi hasil investasi kalian. Kemudian ada analisa teknikal teman-teman. Ini menggunakan chart ya, menggunakan grafik atau candle. Karena itu setiap candlenya punya makna tersendiri teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil candlenya. Kemudian ada yang warnanya hijau atau merah atau warna lain sesuai dengan sekuritasnya. Itu biasanya ada perbedaan warna yang tidak signifikan. Umumnya merah dan hijau. Itu juga sama sulitnya dengan fundamental teman-teman. Jadi kita harus cermat, harus jeli membaca arah candle, membaca apa yang candle yang tertera di grafik tersebut. Itu akan mempunyai makna. Maknanya apa? Itu ada yang memaknainya nanti akan naik atau potensi turun. Jadi harus benar-benar jeli, harus benar-benar cermat teman-teman. Sulit sekali, teknikal ini sama sulitnya dengan fundamental teman-teman. Kemudian apabila teman-teman nggak mau pusing menganalisa fundamental, kemudian nggak mau pusing juga menganalisa teknikal, ya sudah, kalian modal yakin aja, tapi itu berbahaya ya teman-teman. Sifatnya seperti berjudi ya teman-teman. Tidak disarankan, jadi sebaiknya tetap gunakan analisa fundamental atau analisa teknikal. Disesuaikan dengan pemahaman, terus belajar juga teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari bagaimana strateginya dalam berinvestasi teman-teman. Ada yang pertama itu DCA atau dollar cost averaging. Artinya dalam kondisi apapun kita terus membeli instrumen tersebut. Misalnya perusahaan A yang saya beli ya, itu sedang naik harganya, ya saya beli terus walaupun harganya naik. Kemudian ada suatu saat harganya turun teman-teman, ya akan saya juga beli karena saya yakin dengan prospek dari perusahaan A. Jadi apapun harganya, mau naik mau turun, ya saya tetap akan beli. Itu namanya dollar cost averaging teman-teman. Tetap beli dalam segala kondisi. Kemudian ada juga strategi diversifikasi atau menyebar instrumen. Bahasa kerennya itu jangan taruh telurmu dalam satu keranjang yang sama, untuk menghindari pecahnya semua telur. Artinya kita berinvestasi di banyak instrumen untuk mencegah penurunan total aset kita. Jadi misal saya contohkan saya di sendiri investasi di perusahaan A, B, C, D ya teman-teman. Jadi misal perusahaan A dan B ini sedang turun, kemudian C dan D sedang naik. Jadi total asetnya juga sama rata atau 50% yang gitu ya teman-teman. Ya artinya tidak naik tidak turun gitu, stabil teman-teman.
Itulah fungsinya dari diversifikasi teman-teman, untuk menstabilkan total aset kita dalam kondisi pasar yang naik dan turun. Ini umumnya untuk diversifikasi itu dilakukan untuk modal yang sudah besar ya teman-teman, miliaran, ratusan miliar atau bahkan triliun. Ini fungsinya untuk mencegah penurunan total aset teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri yang modalnya masih kecil, masih puluhan, maksud saya ratusan ribu, atau masih sejuta, 2 juta, puluhan juta, sebaiknya menurut saya hindari dulu diversifikasi, karena kalian harus fokus dulu dalam satu instrumen teman-teman untuk menumbuhkan aset, untuk mempercepat pertumbuhan aset teman-teman. Tapi ya tetap harus berdasarkan analisa ya, jangan asal-asal beli. Atau kalau kalian juga masih yakin dengan diversifikasi saja ya silahkan, tentukan pilihan kalian sendiri. Kemudian ya teman-teman dan saya sendiri juga harus terus belajar ya teman-teman. Di pasar modal itu ilmu terus bertambah. Pengalaman dari orang-orang senior kita yang sudah asetnya miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun itu kita harus juga pelajari bagaimana orang-orang konglo ini, sebutannya konglomerat ini, atau orang-orang yang super kaya mengelola asetnya dalam investasi teman-teman. Kita harus contoh, kita harus pelajari bagaimana mereka berinvestasi supaya kita ikut ketularan berhasil ya teman-teman. Ya tidak melulu harus jadi ratusan miliar juga, ya minimal modal kita bertumbuh dulu teman-teman. Kita tidak rugi, modal kita tidak tergerus, ya minimal itu, minimal dulu aset kita bertumbuh. Kemudian teman-teman jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan, jangan dengarkan pendapat orang lain. Misalnya saya beli perusahaan A, teman-teman jangan ikuti saya gitu teman-teman. Kayaknya itu berbahaya untuk hasil investasi kalian. Nanti kalian akan nyalahkan orang lain, padahal itu kesalahan kalian sendiri. Jangan FOMO, fear of missing out, takut untuk tidak membeli ya teman-teman. Itu jangan diikuti, yang seperti itu berbahaya sekali teman-teman. Jadi dalam investasi apapun, dalam membeli suatu instrumen, pastikan berdasarkan analisa kalian sendiri. Yakin dengan analisa kalian, ya itulah hasil investasi kalian teman-teman. Apabila tidak untung alias rugi, ya berarti kalian bisa perbaiki cara menganalisanya. Apabila untung, ya berarti analisa kalian lumayan tepat gitu teman-teman. Kemudian terus update segala informasi, berita sekecil apapun ya teman-teman, itu akan berpengaruh ke hasil investasinya kita. Jadi setiap berita, setiap informasi harus kita telusuri, apakah nanti ini akan mempengaruhi instrumen kita. Nah itu harus terus diupdate teman-teman. Nah teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, kita bisa saling belajar, kita saling berbagi informasi ya teman-teman. Karena saya sendiri sudah 4 tahun di pasar modal, saya masih merasa nol besar, saya masih merasa bodoh, saya masih merasa aset saya tumbuhnya kok sedikit sekali. Nah itulah fungsinya kita sebagai investor, saling berbagi informasi, saling berbagi materi belajar ya teman-teman. Sekian belajar investasi saham hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau materi yang kita akan bahas selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar.